Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi Maywa TV hadir di hadapan Anda bersama acara Bincang-Bincang Redaksi. Bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham. Kembali hadir mengupas kembali lagi masalah politik ya. Ya. Tidak jauh-jauh dari pembahasannya kemarin. Sekarang ini tentang partai PDIP. Ini kan ada informasi bahwa di PDIP mengemuka yang namanya informasi bahwa akan ada begal partai di internal mereka. Ya. Bukan internal ya, sebenarnya ada yang akan membegal partai. Pihak-pihak, ya. Ada pihak yang akan membegal partai di sini dalam arti yang ingin menjadi ketua umum. Ya. Nah, akibat dari informasi ini, Mega terasa terusik. Di usianya yang ke-77 tahun yang seharusnya beliau sudah istirahat ya, untuk mengisi waktunya sama keluarganya, Ya. akhirnya terpanggil kembali jiwa kadernya sebagai PDIP untuk menjadi ketua umum kembali. Nah ini gimana nih Bang? Masa begal partai ini masih jadi pertanyaan nih. Ini gara-gara bahasa begal. Kalau nggak salah Mega juga nggak sebut begal kalau nggak salah. Cuma kan jadi pengambilan atau menguasai partai itu pengambilan partai itu semuanya dibahasakan oleh publik. Tapi kata begal itu memang pernah jadi sangat populer mengingatkan kita pada peristiwa upaya pengambil alihan Partai Demokrat. Ya. Yang ketika itu kita tahu bahwa tiba-tiba ada Munas atau Munaslup yang akhirnya mengukuhkan atau memilih Muldoko sebagai ketua umum Demokrat. Tapi kan dengan segala upaya dan perlawanan dilakukan oleh pihak Demokrat akhirnya berhasil menggagalkan itu, terutama bahwa Kemenkumham tidak, yang kita khawatirkan ya ini kalau misalnya ada pembegalan partai itu kan biasanya kuncinya di Kemenkumham. Kalau tiba-tiba misalnya Kemenkumham misalnya Memberikan kemudahan mengesahkan partai yang baru itu, maka ya otomatis upaya pembegalan berhasil dengan sempurna. Ya. Tapi ketika itu kan tidak terjadi seperti itu. Yasona tidak memberikan rekomendasi kepada partai hasil Munas yang dipimpin oleh Muldoko. Muldoko yang notabene adalah ketika itu ya kita sebutlah sebagai orang istana. Ya. Jadi banyak yang menyebut bahwa upaya pembegalan itu ya dilakukan atas restu istana. Berarti ada kekuatan di situ, ada kekuasaan. Ada seperti itu ketika itu. Dan sampai hari ini kan kita tahu akhirnya hasilnya apa, dan akhirnya Demokrat lolos, bahkan Demokrat sekarang bergabung dengan apa namanya, partai pemerintah. Kemudian berjalannya waktu muncul kembali pernyataan Mega yang dilakukan saat usai Mega ini bikin pidato usai acara pemberian atau pengumuman calon bupati dan wali kota, gubernur se-Indonesia oleh PDIP, dan menyampaikan bahwa yang tadi kalian sudah sebutkan, bahwa dia menyatakan bahwa sebenarnya dengan gaya Mega kan, bahwa saya sudah mau pensiun sebenarnya, sudah tua. Ya, umurnya sudah 77 tahun ya. Sudah sepuh sebenarnya beliau. Meskipun permintaan untuk tetap memimpin PDIP itu masih tinggi. Awalnya memang ya dia tidak malah dulu mau pensiun, ini kata Mega. Tapi begitu dia mendengar bahwa PDIP ada yang ingin ambil alih, mengambil alih pengertian itu kan mau menguasai, dan tadi Kang Lu sudah sebut ya, menjadi ketua umum atau orang-orang penentu PDIP, dia akhirnya diputuskan tetap jadi ketua umum. Ya. Nah, alhasil pernyataan Mega ini menggegerkan dunia politik kan. Nah, siapa pula ini yang akan mengambil alih PDIP? Kenapa jadi geger? Karena akhirnya orang menghubung-hubungkan dengan peristiwa yang terjadi di Golkar. Ya, Golkar itu dengan mundurnya yang sampai sekarang belum terungkap secara resmi apa alasan Airlangga Hartarto untuk motifnya mundur dia. Ya, tapi akhirnya orang berspekulasi bahwa itu karena tekanan. Dan sekarang orang menduga-duga bahwa setelah itu pasca pengunduran diri Airlangga itu, Golkar akhirnya akan tanda kutip dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang dalam hal ini kita sebut saja bahwa yang paling sering menguat itu adalah Bahlil. Sementara Bahlil diidentifikasi sebagai proksinya Jokowi. Ya. Nah, ini jadi pernyataan Mega ini
artinya nyambung. Apa yang terjadi terhadap Golkar ditarik ke belakang, nyambung dengan apa yang terjadi sama Demokrat. Seperti itu. Nah, pernyataan Mega ini diperkuat oleh pernyataan Hasto. Hasto menyebut bahwa ya memang Jokowi pernah sangat ingin menjadi ketua umum PDIP. Yang sebelumnya kan. Itulah ya mungkin ya kalau ini benar, itulah yang mungkin menjadi sebenarnya asal mula perseteruan antara Mega dengan Jokowi. Yang kita tahu bahwa memang dulu itu kan isu-isunya seperti itu, bahwa Jokowi ingin jadi ketua umum partai. Ketika itu kan belum terjadi perselisihan antara Jokowi sama Mega. Tapi makin lama meruncing. Gejalanya ya kita lihat ya itu tadi. Ya sampai hari ini Mega masih bertahan di posisi ketua umum partai. Kala itu kita menganalisa, tapi ini ternyata analisa itu dibenarkan secara lisan, verbal oleh Megawati, bahwa memang ya saya jadi ketua umum, mau tetap jadi ketua umum ya, yang disebut dirinya barang antik kan, ya jadi barang antik karena menghindari itu, menghindari itu upaya itu. Ini ada yang menarik nih. Ya dikatakan lah pernyataan Mega itu dianggap tidak salah ya oleh Hasto. Namun ada juga di sini yang membuat jadi pertanyaan, apalagi ditambah dengan dinamika politik yang baru-baru ini terjadi pada Golkar. Ya kita ketahui bahwa Golkar mengalami yang namanya percepatan penggantian ketua umum. Nah sampai-sampai Hasto mengatakan juga Ibu Mega berharap ada pihak yang secara langsung atau tidak langsung akan menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri kedaulatan partai. Nah ini kan sampai-sampai Ibu Mega bilang dia berharap bila itu terjadi semua kadernya akan bertaruh jiwa raga untuk menjadi pendukungnya dia ketika berhadapan dengan kekuasaan. Nah ini kan salah satu tanda kutip Mega sudah bisa membaca indikasi bahwa ada unsur-unsur mungkin pihak yang berusaha seperti itu. Ya sebenarnya pada dasarnya semua partainya harusnya bersikap seperti Mega, bahwa siapapun yang akan masuk kita akan lawan bersama-sama. Problemnya dan faktanya bahwa Mega PDIP ini beruntung punya Mega. Artinya kan sistem kepemimpinan di partai PDIP Perjuangan itu kan memang sosok ya, jadi memang sangat unik ya. Berbeda kalau dengan Golkar boleh dibilang tidak ada sosok, tidak dibangun atau didesain seperti ada penguasa tunggal seperti Mega kan. Akhirnya Golkar ya kalau disebut sebagai partai modern ya itu juga resikonya berat, bahwa dengan mudah akan dimasuki dengan kelompok-kelompok di luar internal partai. Nah itu yang membuat posisi PDIP agak susah ditembus. Kalau betul itu ada seperti itu kan, agak susah ditembus. Ya sangat berbeda dengan Golkar, karena memang Golkar disebut sebagai partai. Konsekuensi sebagai partai modern ya dia harus terbuka. Dan namanya juga terbuka ya akhirnya terbuka jangan intrik kalau kita boleh sebut sebagai intrik pengambil alihan. Ya itu kira-kira. Apalagi ini menjelang adanya kontestasi pilgub ya di beberapa provinsi ya. Ini kan membuat mungkin dinamika partai sekarang lagi mengalami yang namanya ujian kedaulatan. Ini mungkin ya. Karena kan ini bukan pertama kali terjadi. Jadi di pembelahan itu yang ditengarai adalah akibat dari campur tangan penguasa itu terjadi sebelumnya. Golkar ketika dipimpin oleh Abu Rizal Bakri juga melakukan mengalami hal yang sama kan. Hanya dibelah, bikin ada munaslup versi Ancol dan lain-lain. Akhirnya versi yang didukung oleh pemerintah yang akhirnya jadi pemenang. Nah ini sepertinya ya kalau apa yang disampaikan oleh Mega ya dengan mudah publik bisa menghubung-hubungkan dengan kejadian-kejadian seperti itu. Bahwa iya betul ternyata memang ada seperti itu, ada kejadian seperti ini yang kurang lebih sama polanya kan. Ya itu tadi kembali pada situasi atau sistem yang terbangun di PDIP diuntungkan dengan cara itu. Salah satu juga yang terjadi pada Demokrat, karena kalau Demokrat kan sistem kepemimpinannya ya boleh dibilang soal figur kan, figurnya adalah SBY kuat, Mega juga kuat di PDIP, artinya upaya kalau kita boleh sebut pembegalan
itu akan berhadapan dengan kekuatan tunggal itu. Ya bahkan hukum juga Bahkan mungkin ya. hukumnya, iya. Ya betul-betul. Ini menariknya di sini Mega masih tetap kekeh ya. Iya. Berarti kekeh dalam arti melindungi partainya sendiri dari adanya mungkin reformasi ya. Ya. Bukan reformasi sebenarnya ya. Dinamika yang terjadi kalau misalnya ada hal seperti itu. Dan ini kan Mega jelas sangat terusik Ya. di sini Ya, karena ya itu tadi, karena Mega kan terbukti bahwa dia masih mempunyai idealisme soal konstitusi, soal kebangsaan, soal kenegaraan. Ya beruntung itu juga kan, dengan segala kekurangannya, dengan segala kritik-kritik yang ditujukan kepada PDIP selama ini, ya ada hal positif yang kita bisa tarik. Contohnya soal wacana 3 periode. Ya Megawati lah yang kokoh berdiri di garda terdepan untuk melawan, tidak konstitusi tidak menginginkan membolehkan 3 periode, yang ada 2 periode. Ya. Ya, ini hal-hal itulah yang menjadi poin positif bagi Mega sebagai orang yang selama ini juga kita kritik sebagai tokoh sentral PDIP yang seperti seolah-olah tidak punya kader lagi kan? Ya. Kan begitu dulu kita memandangnya. Betul. PDIP, tidak punya kader, tapi rupanya dengan sistem yang kepemimpinan terpusat itu justru menguntungkan bagi PDIP secara keseluruhan. Entah bagi Indonesia, tapi itu menguntungkan dengan sistem politik Indonesia, bahwa ternyata masih ada apa namanya, ada harapan-harapan kita pada partai dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI ini, dalam rangka menjaga soal kemurnian konstitusi. Ada orang ini merubah konstitusi, dia dengan lantang di depan. Berbeda dengan partai-partai lain. Contohnya juga soal DKI yang tadi kita sebutkan, soal upaya mendesain pilkada kota kosong, dengan gagah PDIP mengatakan kita tidak setuju dengan pola dan tindakan seperti itu, meskipun bagi PDIP menerima risiko yang tidak kecil. Contohnya adalah dikucilkan. Ya, dan Mega sudah menyampaikan jual itu, kasihan deh katanya PDIP ditinggal sendiri. Itu ada resiko-resiko yang harus ditanggung oleh PDIP dalam rangka bertahan dengan pendapatnya. Konteksnya itu disampaikan dengan cara yang sangat bercanda, tapi sebenarnya kena karena itu yang disampaikan itu dengan cara misalnya dengan bahasa yang kelihatan agak nyantai, tapi substantif, sangat substantif, karena dia menyampaikan bahwa tidak boleh ada praktek politik Indonesia yang mengamalkan cara-cara yang tidak lazim, bahkan cara-cara yang bertentangan dengan sistem demokrasi Indonesia. Ya masa ada sistem demokrasi dibangun sedemikian rupa, tapi ada upaya orang-orang tertentu untuk menjegal orang yang potensi, menjegal orang tidak maju, terus mendesain supaya lawan kota kosong, atau bahkan mendesain supaya melawan dengan calon-calon boneka, dugaan seperti itu. Itu kan buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Buruk bagi demokrasi berarti kan buruk juga bagi Indonesia kan, gitu. Yang kita ketahui sudah terlanjur menyatakan bahwa sistem politik Indonesia adalah sistem demokrasi, gitu, bukan otoriter. Otoriter. Jadi memang gaya kepemimpinan Mega ini, kita ketahui bahwa Bu Mega itu kadang-kadang ketus, kadang-kadang juga sedikit bercanda, tapi bercandanya bercanda yang memang boleh dikatakan konteksnya dalam konteks dewasa gitu ya. Jadi banyak hal Mega kita kritik. Soal gaya pemimpinan, bahkan bagaimana cara membangun PDIP dengan gaya seperti itu, banyak hal yang kita kritik. Tapi terbukti bahwa dengan gaya yang kita kritik itu juga itu adalah merupakan bagian yang justru sekarang boleh dibilang dia menyelamatkan konstitusi. Ya, ada orang yang ingin melanggar konstitusi, dia berhadapan dengan itu. Meskipun kekuatannya juga tidak bisa melakukan segala sesuatu itu kalau dia sendiri kan. Buktinya ya soal MK, soal MK, ya keputusan MK, ya dia tidak bisa kalau Mega sendiri, harus didukung oleh komponen bangsa yang lain. Meskipun kita faktanya sekarang, meskipun dia berjalan pada jalur yang konstitusional itu sendirian, faktanya PDIP hari ini ya dia bisa tetap tegak dengan prinsipnya.
Ya, bahkan Contoh soal DKI itu. ya, bahkan masih tetap diperhitungkan sebagai partai yang memang mempunyai track record yang istilahnya sudah teruji di kedaulatan partainya ya, seperti Sementara di saat yang sama ada partai yang kita anggap sebagai partai mewakili idealisme dan moral dan lain-lain, ternyata juga mulai kecenderungan juga pragmatis kan. Jadi akhirnya akhirnya jadi teringat dengan PDIP ya. Kalau PDIP misalnya seperti itu ya mungkin bisa saja PDIP akan mendapat dukungan penduduk masyarakat pada pemilihan yang akan datang. Ya, ya. Contoh misalnya ini kan fakta beberapa tempat ini PDIP memang ada upaya-upaya untuk membuat PDIP terkucil. Ya. Ya, PDIP terkucil pengertian bahwa ya karena dia menjalankan prinsip-prinsipnya secara ketat. Ya. Tidak mau kompromi dengan hal-hal yang dianggap tidak benar kan? Ya, istilahnya dikucilkan dari ring. Di ring yang ingin memonopoli partai. Jadi semacam ini apa namanya? Ya upaya-upaya melakukan penguasaan secara total semua partai-partai. Itu kan tidak bagus bagi demokrasi kan? Betul. Baik. Di usianya kini mungkin Mega kalau tidak salah 5 tahun ya kepemimpinan berikutnya beliau ini. Ya kita karena kalau misalnya kemarin itu kan ada perpanjangan, jadi nanti munasnya itu pada 2025. 25 itu ada munas lagi. Soal terpilih atau tidak kan bisa lain, tapi yang penting sekarang ini ada perubahan, ada perpanjangan, ada pengunduran. Ada pengunduran munas munas lah kalau disebut. Berarti Mega di sini sudah memberikan sinyal. Bilang istilahnya saya tetap akan memegang PDIP. Nah, berarti kalau sudah begitu, berarti kan hampir dipastikan Mega akan memimpin lagi pada aklamasi akan pada munas pada 2025. Ya. Dan ini saya rasa ya jadi masuk akal. Ya, kita tinggal mendoakan supaya Mega tetap sehat, panjang umur. Amin. Sebagai garda terdepan untuk mempertahankan konstitusi. Karena itu tadi. Kita tadinya berharap, publik berharap terhadap partai-partai tertentu yang punya nilai-nilai nasionalisme yang bagus, ternyata juga tidak sepenuhnya benar. Lebih banyak pada hal-hal yang berkutat terkait pragmatisme politik. Berarti memang di sini perjalanan sejarah juga menentukan ya, perjalanan sejarah partai seperti apa mereka. Timbul tenggelamnya seperti apa, dan yang jelas Mega masih menetapkan bahwa kita punya kedaulatan di sini. Ya, itulah ya, kembali ke soal begal tadi itu. Ya jadi memang jadi akhirnya jadi masuk di akal apa yang disampaikan Mega kalau kita mengacak kepada apa yang dialami oleh Golkar. Ada pengunduran diri secara tiba-tiba, sampai sekarang tidak jelas alasannya. Kemudian sebelumnya terjadi pada Demokrat. Pada periode pertama Golkar juga pernah dibelah. Dibelah yang ketika pimpinan Abu Rizal Bakri, kemudian dibuatkan Munaslup akhirnya justru pemerintah memilih lebih mengesahkan partai kepengurusan yang satunya dibanding Abu Rizal Bakri. Kemudian P3 juga pernah dibelah juga seperti itu. Yang tadinya ketika itu setelah 2014 itu kan Prabowo dikalahkan. Di partai mendukung Prabowo itu, partai-partai mendukung Prabowo itu dibelah satu persatu. Dua itu berhasil. Salah satunya soal partai Golkar dan partai P3. P3-nya. Yang dibelah jadi gerbong yang mendukung Prabowo, akhirnya kehilangan kekuasaan. Ya. Baik, pemirsa. Mungkin ini yang kita petik juga dari kenapa Mega sampai terusik. Yang jelas ada sebab. Sangat gamblang faktanya bahwa memang ada itu. Jadi mungkin sebagai penyelamatan masalah kedaulatan partai, dia harus bertahan terus. Beliau masih harus kekeh bertahan dengan kondisi yang ada. Namun kita belum tahu seperti apa arah politik PDIP sebelum nanti pemilihan ketua umumnya tahun 2025. Ya kalau melihat sih kemungkinannya PDIP kan selamat. Cuma kan kalau Golkar kan kita tahu, kita masih butuh waktu untuk membuktikan bahwa betul-betul apakah itu karena akan dikuasai oleh istana atau tidak kan. Tapi tentu kan namanya kekuasaan kan dia punya kebiasaan namanya
kekuasaan itu adalah yang dapat yang satu masih ingin yang lain lagi. Ya, ya, ya. Apalagi isunya kan juga beredar bahwa setelah Golkar akan ada partai lain kan. Ya. Ya mungkin juga itu yang diantisipasi oleh Mega bahwa ini jangan sampai setelah Golkar ini ada lagi partai. Kalau betul Golkar tanda kutip dibegal, berarti kan kemungkinan besar akan ada partai-partai lain yang akan diambil alih seperti itu. Ya. Ya jangan lengah bagi partai-partai lain. Bahkan partai yang ada di lingkaran kekuasaan bisa mengalami hal yang sama. Ya, ya. Berarti ini semacam warning dari Mega. Hati-hati nih. Iya, iya. Iya, jangan senang bahwa misalnya Golkar pihak-pihak yang ingin membegal itu sudah mengambil alih Golkar, jangan senang bahwa itu akan berhenti. Ya. Itu bisa saja. Ya. Itu bisa terbuka peluangnya kepada untuk upaya pengambilan partai lain. Kalau benar ini Golkar diambil alih, Ya. kalau benar. Tapi kalau lihat sih gejala-gejalanya ya benar. Ya, baik Bang. Jadi ternyata memang ada satu hukum ekonomi yang ternyata juga berlaku di politik. Ya, ya. Hukum Gosen 2. Apa itu? Hukum Gosen 2 itu mengatakan bahwa manusia itu tidak akan pernah puas terhadap kebutuhannya. Jadi memang ketika hari ini dia memiliki ini, mungkin besok dia ingin yang lebih dari itu. Ya. Kalau salah itu ada hadis itu. Oh ya. Kalau Anda ada juga di bawah. Ada hukum Gosen 2. Bahwa ketika Anda hadis atau apa? Jadi ketika Anda memiliki sesuatu, maka Anda akan terpengaruh untuk mengambil yang lebih dari itu. Ya, betul. Contohkan sebagai seandainya Anda punya satu gunung emas, maka secara naluriah manusia itu akan mencari gunung emas yang kedua dan seterusnya. Baik, kalau itu kan ini terkait soal kekuasaan. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi kita kupas sedikit tentang bagaimana PDIP harus berdaulat dengan nasionalismenya, dan inilah kondisi yang sekarang terjadi. Kita belum mengetahui seperti apa, apakah betul dibegal nanti atau tidak, belum. Kita hanya mendiskusikan wacana ini muncul yang membuat Mega terusik. Ya, minimal ini peringatan. Kalau kita bahas ini minimal peringatan. Kalau pun tidak terjadi, syukur alhamdulillah. Ya. Tapi kalau misalnya ada upaya, ini sebagai early warning system bahwa itu memperingatkan kepada orang hati-hati jangan sampai dibegal. Ya, baik, terima kasih pemirsa. Demikian tadi kami kupas tentang PDIP. Besok kita akan bertemu kembali dengan topik yang lain. Saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau partai